Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Rahayu Nugroho dengan NIM 1903124 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang telah saya buat. Bisnis yang saya buat merupakan bisnis makanan yang saya beri nama Choreborn. Seperti yang kita tahu bahwa semakin hari teknologi semakin berkembang, zaman pun semakin modern. Tapi sayangnya budaya kita malah semakin luntur dan juga kita bisa dibilang hampir kehilangan jati diri. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan bagi saya sehingga muncullah rasa kepedulian saya terhadap budaya, khususnya di bidang makanan, sehingga saya ingin menciptakan suatu produk yang bisa membantu dalam hal melestarikan budaya. Adapun dua hal yang melatar belakangi mengapa saya menciptakan bisnis plan ini. Karena yang pertama, terlihat di sekitar kita bahwa rasa cinta terhadap makanan lokal atau tradisional itu semakin meredup. Bisa kita lihat juga apabila seseorang ditawarkan mau bajigur atau mau boba, pasti memilihnya boba. Dan bisa kita lihat juga bahwa penjual-penjual makanan tradisional itu semakin sedikit karena peminatnya pun semakin sedikit, terkalahkan oleh makanan-makanan dari luar yang sebetulnya dari segi bahan, dari segi rasa itu tidak jauh berbeda. Namun di sini ada yang namanya gengsi, sehingga orang-orang lebih memilih makanan luar dibandingkan makanan tradisional. Mengapa ada rasa gengsi itu? Yaitu tadi, karena kurangnya rasa cinta kita terhadap budaya sendiri. Coba kita bandingkan dengan negara Korea Selatan. Negara Korea Selatan itu sangat terkenal dengan drama Koreanya. Siapa sih yang nggak nonton drama Korea gitu? Siapa yang tidak pernah tahu drama Korea meskipun hanya sekilas atau cuplikan-cuplikan yang muncul di beranda di TikTok, di Facebook, dan sebagainya? Pasti kita pernah melihat drama Korea. Nah, di dalam drama Korea itu, pasti pemain-pemainnya itu memakan makanan tradisional mereka, seperti kimbap, bibimbap, dan lain sebagainya. Nah, itu kan makanan tradisional Korea. Tapi mengapa bisa masuk Indonesia? Karena di situ mereka ada brandingnya gitu. Mereka itu ada mempromosikan makanan mereka dan rasa cinta terhadap makanan mereka itu sangat diperlihatkan di situ sehingga kita tertarik untuk mencobanya. Coba kalau di Indonesia seperti itu juga. Dalam film, kita memakan makanan tradisional dan lalu film tersebut ditonton oleh orang luar negeri. Mungkin juga mereka bisa tertarik gitu, karena ketertarikan seseorang itu adalah ketika melihat dari tampilannya, melihat dari seseorang ketika memakannya, itu bisa membuat seseorang tertarik. Maka dari itu, Choreborn hadir untuk melestarikan makanan khas Sunda dan memadukan cita rasa tradisional dengan cita rasa kekinian. Mengapa di sini saya ambil makanan khas Sunda? Karena saya merupakan orang asli Sunda dan juga saya ingin melestarikan budaya Sunda sebagai rasa cinta saya terhadap budaya sendiri. Adapun visi Choreborn yaitu menjadi perusahaan makanan tradisional yang dapat melestarikan budaya Sunda. Visi ini dibarengi dengan misi, yaitu yang pertama, memproduksi makanan tradisional khas Sunda yang dikemas secara kekinian. Lalu yang kedua, menjalin kemitraan dengan UMKM untuk mempertahankan usaha lokal. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen dan juga ramah lingkungan. Choreborn merupakan singkatan dari Colenak Reborn. Colenak Reborn ini berasal dari dua kata, yaitu colenak dan juga reborn. Nah, colenak ini merupakan makanan khas Sunda yang terbuat dari tapai lalu dipanggang dan juga dicocol atau dilumuri dengan kinca. Kinca itu merupakan campuran dari gula merah yang dicairkan atau gula aren, lalu diberi parutan kelapa sehingga menjadi suatu saus seperti saus gula merah. Mungkin orang-orang Sunda sudah tahu apa itu kinca dan juga mungkin pernah mencobanya. Lalu di sini juga ada kata reborn yang berarti terlahir kembali. Maka dari itu, di sini saya singkat Colenak Reborn ini menjadi Choreborn. Mungkin di sini jadi pertanyaan, mengapa saya memilih colenak sebagai makanan pelopor dari Choreborn ini?
Padahal makanan khas Sunda itu ada banyak, seperti papais, gegetuk, lepet, dan lain sebagainya. Tapi di sini menurut saya colenak itu memiliki cita rasa yang unik karena ada berbagai rasa dalam satu hidangan. Jadi ada rasa asamnya yang berasal dari tapai, lalu ada juga rasa pahitnya dari bakaran tapai singkongnya itu, dan juga ada rasa manis dari kincanya atau saus gulanya. Dan juga saya ini sebetulnya terinspirasi ketika saya berkunjung ke Museum Konferensi Asia Afrika bersama teman-teman saya, bahwa colenak ini menjadi salah satu kudapan yang dihidangkan kepada para tamu-tamu penting ketika KAA berlangsung di Bandung. Sehingga saya merasa, wah, colenak ini keren sekali karena dulu pernah dihidangkan kepada tamu-tamu dari luar negeri, dan juga menurut saya ini menjadi suatu kebanggaan bagi diri saya sendiri. Dan juga saya ingin melanjutkan kebanggaan ini untuk dikenal lebih luas lagi, bukan hanya sementara. Strategi pemasaran Cirebon di sini menggunakan analisis marketing mix atau yang 4P, product, price, place, and promotion. Yang pertama itu produk. Di sini Cirebon itu menargetkan kepada masyarakat berbagai kalangan karena di sini Cirebon memiliki berbagai macam menu yang mungkin bisa disukai oleh berbagai kalangan. Karena di sini Cirebon ini memadukan rasa-rasa baru, rasa-rasa kekinian bagi anak-anak muda, dan juga masih ada rasa original, rasa tradisionalnya. Nah, untuk menunya sendiri ini ada 3, yaitu colenak kinca, colenak keju, dan colenak lat. Mungkin dari katanya ini bisa tertebak kalau colenak kinca itu berarti colenak dengan kinca atau saus gula. Lalu colenak keju di sini colenak ditaburi dengan keju dan juga ditambahkan susu kental manis, dan juga colenak lat di sini berarti Cirebon memadukan colenak dengan coklat. Selanjutnya untuk harga, di sini Cirebon menjual dengan harga 15.000 per porsi dengan ukuran kurang lebih sekitar 250 gram. Untuk selanjutnya yaitu tempat. Karena Cirebon ini baru akan dirilis, sehingga kita menargetkan pasarnya itu melalui e-commerce seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood. Lalu untuk promosinya, kita menggunakan sosial media seperti TikTok dan Instagram, dan juga kita mempromosikannya kepada teman-teman sekitar atau kepada warga sekitar, seperti itu. Seperti yang sudah tadi dibahas pada misi nomor 2, kami itu ingin memberdayakan UMKM sehingga kami bermitra dengan beberapa produsen, yaitu produsen tapai singkong Tanjung Sari dan juga produsen gula aren Tanjung Sari. Nah, produsen ini mengapa saya ambil dari Tanjung Sari? Karena tempat tinggal saya berada di daerah Tanjung Sari, Sumedang. Nah, untuk perhitungan harga jualnya ini itu berdasarkan pada perhitungan biaya. Nah, biayanya itu ada biaya penyusutan yang berasal dari alat-alat yang digunakan, dan juga ada dari biaya bahan yang digunakan per produksi. Nah, di sini untuk alat-alat yang dibutuhkan itu ada grill pan, panci, parutan keju, sendok, lalu centong, piring, pisau, talenan, dan juga toples. Nah, di sini juga untuk bahannya ada tapai, gula aren, gula pasir, garam, kelapa parut, air, daun pandan, keju, meses, susu kental manis, margarin, dan juga kemasannya. Nah, setelah dikalkulasikan bahwa biaya penyusutan itu per bulannya yaitu 14.455. Nah, dan untuk biaya satu kali produksi itu adalah 11.816. Nah, untuk biaya penyusutan ini itu dibagi dibagi dengan jumlah target terjualnya produk. Nah, di sini ditargetkan 300, dan juga untuk perhitungan biaya jual ini dijumlahkan antara biaya penyusutan, lalu biaya satu kali produksi, dan juga dikalikan dengan proporsi keuntungan, sehingga menghasilkan sejumlah Rp15.000. Pun tagline yang diusung oleh
Adapun tagline atau slogan yang diusung oleh Coreborn yaitu perut kenyang, budaya lestari. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.